Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad walhamdulillahil alamin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ibu bapak sekalian yang dirahmati Allah, dimanapun Anda berada, kami doakan semoga selalu sehat-sehat, sehat pikirannya, sehat badannya, sehat jiwa raganya. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, oke, mari kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita niatkan semata-mata hanya mengharap ridha Allah. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholiha wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Hanya karena Allah, hanya semata-mata karena Allah lah yang sampai kepada Allah. Kita awali kita hubungan kita dengan Allah dengan istighfar. Astaghfirullahaladzim. 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 Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma faqihna fid din wa alimna at-takwil. Allahumma faqihna fid din wa alimna at-takwil. Allahumma faqihna fid din wa alimna at-takwil. Kita sambut kemenangan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashadu an la ilaha illallah. Ashadu an la ilaha illallah. Ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya ala salah, hayya ala salah. Hayya alal falah, hayya alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Ya hadi ya alimu ya khabir ya fattahu ya mubin. Ya hadi ya alimu ya khabir ya fattahu ya mubin. Ya hadi ya alimu ya khabir ya fattahu ya mubin. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal khifata wal ghina. Ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil azimi sultanik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi anzilni munzalam mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fihi innallaha la yuliful mi'ad. Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana indal lil awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin.
Allahumma rzuqni izzan wa syarafan waj'alni mu'minan sholihan mahbuban indaka wa indan nasi jami'a hasbunallahu sayu'tinallahu min fadlihi wa rasuluhu inna ilallahi raghibun. Ibu bapak sekalian dirahmati Allah, Bapak Ibu sekalian, semoga selalu sehat-sehat, sehat pikirannya, sehat badannya, sehat jiwa raganya. Saudara sekalian yang kami cintai karena Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini, kami ingin menyampaikan sesuatu pesan tentang pentingnya menjaga hubungan kita dengan Allah dengan sesama. Untuk itu marilah kita memikirkan, untuk itu kita mari merenungkan tentang hubungan kita dengan Allah dan dengan sesama. Pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan yaitu tentang hubungan kita dengan sesama, yaitu dengan keluarga, teman maupun orang-orang di sekitar kita. Hari ini menjadi titik awal kita untuk mempersiapkan diri kita menyambut akhir pekan. Ya, namun lebih daripada itu juga merupakan waktu yang tepat untuk memperbaiki hubungan kita dengan baik itu dengan Allah maupun dengan sesama. Menjaga hubungan dengan sesama yaitu dalam kehidupan kita sehari-hari kita sering kali terlibat sesuatu hubungan yang kadangkala tidak baik, tidak berjalan dengan baik. Ada juga yang mungkin penuh dengan ketegangan, permasalahan, sesuatu hal yang miskomunikasi dan seterusnya. Maka Islam mengajarkan kita untuk selalu menjaga hubungan yang baik dengan sesama. Maka ditekankan baik kita adalah dengan keluarga, sahabat maupun orang lain di sekitar kita. Penting sekali kita menjaga hubungan dengan sesama. Lalu bagaimana yang kita awali dulu dengan menjaga hubungan kita dengan Allah. Allah mengingatkan kepada kita dan mintalah ampunan kepada Allah. Sesungguhnya Allah. Caranya ini, menjaga hubungan baik dengan Allah bagaimana? Mintalah ampunan kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Quran An-Nisa ayat 106. Al-Quran ini mengajarkan kita untuk selalu mengingat bahwa kita adalah makhluk yang tidak bisa lepas dari dosa, kesalahan baik yang kita sengaja maupun yang tidak kita sengaja. Jika kita telah sadar hal ini dan maka manusia tempatnya salah, lupa dan dosa, dan jika kita telah berbuat dosa atau salah, maka jangan menunggu nanti-nanti untuk mohon ampun kepada Allah. Segera bersegeralah. Dan karena kita ada kesadaran tadi, tidak ada ragu, tidak ada malu untuk memohon ampun. Apalagi mohon ampun kepada Allah, malah kita diperintahkan demikian. Tidak perlu nunggu nanti atau tidak pernah merasa salah karena manusia tempatnya salah, lupa dan dosa. Sedangkan dengan sesama manusia juga demikian. Hubungan kita kepada sesama manusia yaitu kalau tadi kita kemudian Allah mohon ampunan, lalu kita kepada sesama manusia juga memberikan kebaikan dengan memaafkan. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang tidak mau memaafkan orang lain, maka Allah pun tidak akan memaafkannya. Hadis riwayat Bukhari. Jadi barang siapa yang tidak mau memaafkan orang lain, maka Allah pun juga tidak akan memaafkan orang tersebut. Maka sabda Rasulullah ini mengajarkan kepada kita bahwa salah satu cara untuk menjaga hubungan baik kita dengan sesama adalah dengan saling memaafkan. Ketika kita saling memberikan kebaikan, saling memaafkan, maka hubungan yang terjalin akan semakin kokoh. Kita ya, karena apa? Karena tak jarang kita kadang-kadang merasa kesal, merasa tersinggung atau tidak puas dengan perlakuan orang lain. Tetapi ketika kita melatih diri kita untuk selalu memaafkan, kita ya selalu memberikan kebaikan, selalu memaafkan. Ya, hal itu tidak hanya menjaga hubungan kita yang baik dengan orang lain, tapi juga dengan memaafkan tadi karena kita niatkan karena Allah tadi, akhirnya kita juga mendekatkan diri kepada
Allah. Sebagai contoh, dalam kehidupan kita sehari-hari, ketika kita pernah, ya, jika kita pernah berselisih dengan seseorang, seorang teman barangkali, apakah kita siap untuk, apakah kita, ini pertanyaan gini ya, pertanyaan ini yang bisa menjawab ya teman-teman sendiri, apa kita siap untuk merendahkan hati kita dan meminta maaf, atau apakah kita malah menunggu teman kita terlebih dahulu datang terlebih dahulu kepada kita, kan dia yang membuat kesalahan, dia yang, ya biar dia datang ke sini untuk minta maaf kepada saya. Apakah kita dengan egois, kita merasa benar dan biar dia yang datang kepada kita, dia yang karena membuat kesalahan, dia yang datang minta maaf, atau kita merendahkan hati kita dan akhirnya kita minta maaf. Ini Bapak sekalian, maka inilah hubungan yang terputus biasanya, ya, gara-gara saling merasa benar, saling egois, saling merasa benar. Maka dan hubungan yang terputus tadi bisa kembali terjalin dengan mudah jika kita bersedia untuk memberi maaf dan meminta maaf, memberi maaf dan meminta maaf. Sebagai contoh, ketika kita ada ketegangan dalam keluarga, mungkin orang tua dengan anak, antara saudara, jangan biarkan hal tersebut berlarut-larut. Segera action, segera ambil langkah. Ya, segera ambil langkah yang pertama untuk meminta maaf, menyampaikan perasaan, dan memperbaiki komunikasi. Ingatlah bahwa hidup ini sangat singkat dan setiap kesempatan yang ada untuk memperbaiki hubungan yang harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Sebagai contoh kita dengan pasangan kita juga. Mungkin karena masing-masing punya prinsip kehidupan. Ya, saling keras kepala, mungkin merasa paling benar, saya merasa begini, karena masing-masing punya alasannya. Oke, kita tidak perlu egois, kita tidak perlu men, apa, menunggu pasangan kita untuk minta maaf, tapi kita mulailah dari diri kita, untuk kita mulai dari langkah awal diri kita, merendahkan ego kita, merendahkan diri, ya, diri kita untuk minta maaf. Ini akhlak yang mulia, ya. Ibu bapak yang dirahmati Allah, ya, mari kita ingat bahwa menjaga hubungan dengan sesama bukan hanya tentang kebahagiaan duniawi, tetapi juga merupakan amal yang berpahala di sisi Allah SWT. Dengan kita memaafkan atau mohon maaf tadi, dampaknya kita akan menjadi orang yang bahagia. Hidup kita bahagia, lepas. Jadi memaafkan tadi bukan masalah siapa yang berbuat salah, siapa yang berbuat benar. Kan saya kalau salah, jadi yang salah itu yang memaafkan, bukan demikian. Tetapi tentang bagaimana melepaskan emosional yang ada dalam diri kita. Dengan kita memaafkan, ini untuk kesehatan diri kita. Ini untuk kebahagiaan diri kita. Dengan memaafkan, mengikhlaskan tadi, untuk kesehatan diri kita. Untuk kesehatan dan kebahagiaan diri kita. Namun, ini tidak hanya untuk kebahagiaan dan kesehatan diri kita saja, di dunia saja, tapi juga nanti akan membawa keberkahan pahala di sisi Allah SWT. Dengan memaafkan dan memberi kebaikan, ya, kita tidak hanya menjaga hubungan yang harmonis dengan sesama manusia, tetapi juga mendapat ridha Allah SWT. Untuk itu, mari, ya, kita tutup bersama-sama dengan berdoa. Ya Allah, kami mohon kepadamu agar Engkau senantiasa memberikan kekuatan kepada kita, kami, untuk memperbaiki hubungan kita dengan sesama, untuk agar kita diberikan hati yang welas asih, hati yang rahman, hati yang rahim, untuk selalu memaafkan, untuk selalu mudah memaafkan, hilangkan rasa dendam di dalam hati ini, ya, lepaskan, ikhlaskan, saya pasrah, saya ridho, terima ini, dan saya maafkan siapapun orang yang berbuat dolim kepada kami. Kami doakan orang-orang itu semuanya menjadi orang yang baik, semua orang menjadi, ya, orang yang baik dan sukses. Siapapun yang menzalimi kita, kita doakan menjadi orang yang baik dan orang yang sukses juga, ya. Doa kita doa kebaikan, ya, dan hati kita semoga Allah diberikan kelapangan hati untuk mudah memaafkan, kekuatan hati dan kelapangan hati untuk
hati yang welas asih, hati yang selalu mudah memaafkan. Tiada dendam, tiada sedikit pun rasa iri hati dalam diri kita. Yang ada hanya welas asih. Ya, ya Allah, kami mohon kepadamu dari sesuatu hal yang membuat kami berat untuk berbuat kebaikan. Ya Allah, bimbing kami, ya Allah. Bimbing kami, ya Allah, untuk mudah dalam berbuat kebaikan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga yang sedikit ini bisa memberikan kemanfaatan untuk diri kita, untuk semua, terutama untuk diri saya sendiri. Yang jelas semua kebaikan datangnya dari Allah, dan semua kesalahan sangat murni-murni karena kebodohan saya, kelalaian saya. Terima kasih. Mari kita bersama-sama berdoa untuk Rasulullah, keluarganya, sahabatnya. Kita berdoa, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan yang terbaik, ya, kepada orang tua kita, para pemimpin kita, teman-teman kita, saudara kita, ya, usaha-usaha kita, murid-murid kita, putra-putri kita, murid kita, karyawan kita semuanya, hajat-hajatnya dikabulkan oleh Allah. Al-Hadiniyah, Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت سباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثا فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرور موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأبارق وأكس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون مخروعين كأمثال لؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفروش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون
أوآباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون فرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون فرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم فإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنات نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصفية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم صدق الله العظيم